berlari lagi kan, sebagian besar anak-anak kecil. Mujib untuk jumlah pasien di RSUD Cimacan ini sendiri, apakah benar sudah berkurang karena dikhawatirkan adanya gempa susulan dan pasien lainnya dirujuk ke rumah sakit lain, atau seperti apa, Mujib? Ya, jadi pada kemarin malam sebagian besar sudah dialihkan ke Ciawi. Jadi dari data terakhir yang saya peroleh di sini bisa ditampang, dia ada di papan pengumuman bahwa korban yang mengalami luka ringan 174 pasien, luka sedang 53, luka berat yang sudah dirujuk adalah 11 orang, rawat inap 16 orang, dan meninggal dunia 16 pasien. Jadi sebagian besar memang sudah tidak ada perawatan. Apalagi karena di sini memang lokasinya masih sebagian mengalami renovasi ya. Jadi di sini diutamakan untuk menjadi ke posko kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada warga yang memang tiba-tiba datang dan dijadikan sebagai untuk pengungsian. Mujib, untuk korban yang saat ini masih dirawat di RSUD Cimacan, mayoritas apakah ibu-ibu atau anak-anak, bisa Anda ceritakan, Mujib? Ya, sebagian besar memang ibu-ibu dan anak-anak. Jadi ya bagaimanapun juga ada mungkin 2 orang yang memang sudah lansia tapi hanya mengalami luka ringan di bagian kepala saja. Lebih kepada mereka lebih memilih untuk mengungsi di sini sebetulnya. Jadi saya sempat bertanya, daripada di rumah khawatir dan tidak takut tidak bisa menerima bantuan, mereka lebih memilih di sini. Jadi hanya satu tenda saja ini saja yang disediakan di Cimacan. Mujib, bisakah Anda bertanya kepada salah satu pasien yang masih dirawat di sana, bagaimana kondisi mereka dan perawatan apa yang mereka butuhkan, Mujib? Bapak, di sini ngungsi atau sudah bisa pulang sebetulnya? Mungkin. Jadi rumahnya gimana, Pak? Di mana gitu Pak rumahnya, Pak? Arjum. Ya. Kemarin Bapak pas kejadian gimana, Pak? Bapak lagi di luar, lagi pengen mancing. Ya. Pas masuk gang ada coran yang jatuh dari atas ke bawah, timpa sama bapak ketimpa coran. Ini Bapak ada di badan juga, ya, atau di kepala aja, Pak? Di kepala aja semuanya. Jadi sakit-sakit di badan sekarang ya? Badannya sakit semua, Pak. Terus sudah dapat apa aja, Pak? Dari belum. Kalau dari sini udah kemarin ya. Alhamdulillah, Pak, gitu kalau dari sini. Dari rumah gimana, Pak? Rumah udah habis. Iya, habis semuanya. Tetangga-tetangga juga habis semuanya. Di rumah ada ambruk, itu mending pada ngungsi di sini. Iya, di sini ada. Ya, tapi nggak ada yang meninggal kan, Pak? Nggak ada, alhamdulillah. Ya, makasih Pak ya. Yang istirahat, Pak. Ya, Kalista, itu tentang sebagian besar memang memilih untuk sementara mengungsi di sini daripada di rumahnya. Mereka juga belum mendapatkan bantuan. Itu Kalista. Mujib, jika warga memilih untuk mengungsi di tenda di RSUD Cimacan, lantas untuk bantuannya sendiri diperoleh dari mana saja, Mujib? Ya, kalau bantuan sekarang semua dipusatkan di posko utama yang ada di Pendopo, dan kalau dilihat dari tadi malam sih bantuan sudah mulai disalurkan ke beberapa posko yang ada di seluruh wilayah Cianjur, terutama yang masih sudah bisa diakses. Bisa saya informasikan juga bahwa jalan utama Cianjur Cipanas itu sudah bisa diakses karena ada 2 lokasi longsor yang memang sudah berhasil dibersihkan oleh petugas. Meskipun begitu, jika ada yang akan melintas ke arah sini, diharapkan untuk berhati-hati karena masih ada sisa lumpur yang agak cukup tebal sehingga mengakibatkan jalanan licin. Jadi terlihat memang seharusnya memang sebaiknya distribusi sudah dijalankan pada hari ke seluruh wilayah. Itu tadi, Pak. Jalanan ataupun akses jalan sudah dibuka ini untuk umum atau hanya untuk relawan dan petugas? Ya, untuk umum sudah bisa dilintasi. Jadi
per kemarin sore longsoran yang arah di Cigenang ada 2 titik sudah bisa disingkirkan, namun ada potensi longsor susulan di sekitaran Sate Sinta karena masih ada urutan tanah di arah situ. Jadi diharapkan bisa dilintasi, tapi diharapkan berhati-hati karena ada potensi longsor susulan, apalagi beberapa hari terakhir ini hujan kerap mengguyur di wilayah Cianjur. Baik Mujib, sementara itu jika Anda tadi menyampaikan yang untuk posko kesehatan, lantas untuk warga informasi apa saja yang bisa didapatkan jika mereka datang ke posko kesehatan yang ada di RSUD Cimacan ini? Ya, di RSUD yang mencari orang tuanya, terus ibunya ya, terutama yang rombongan dari sekolah Al Azhar. Jadi ada 7 orang yang memang masih belum ditemukan sekarang karena satu rombongan, dan mereka sudah bolak-balik ke beberapa posko dan memang belum ada data yang situ. Jadi di Cimacan ini kita bisa melaporkan informasi, mencari orang yang dicari atau melaporkan keluarga yang kehilangan di sini. Termasuk kita bisa mencari rujukan kemana saja dan nama-nama siapa saja yang sudah dirawat di sini. Baik. Itu, Kalista. Mujib, kami masih akan terus memantau laporan Anda usai jeda. Tetap bersama kami, Mujib.